Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3, bait pertama dan kedua. Kekasih Tuhan, marilah kita kuduskan ibadah pada saat ini dengan pengakuan. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3, bait yang ketiga dan keempat. Perintahnya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kekasih Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita menyesali dosa kita. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 32, bait pertama dan kedua.
Bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan menyesali dosanya, Tuhan menyatakan firman-Nya di dalam rangkaian berita anugerah dan petunjuk baru. Berita anugerah diambilkan dari kitab 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 16 sampai dengan 17, yang demikian firman-Nya. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Sementara itu petunjuk baru diambilkan dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9 sampai dengan yang ke-10, yang demikian firman-Nya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian petunjuk baru, mari kita sambut firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 251, bait pertama dan kedua. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam syafaat kita. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat penyertaan yang boleh Bapa berikan kepada kami. Semuanya karena anugerah Bapa. Bapa, berkatilah kami di dalam ibadah kami pada saat ini, dari awal sampai akhir. Bapa, jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa, menjadi perkenan bagi Bapa dan menjadi berkat bagi kami semua. Di tengah-tengah kesukacitaan kami beribadah ini, kami teringat akan anak-anak-Mu, umat manusia di dunia ini yang Kau kasih ini Bapa. Bapa, anak-anak-Mu ini sekarang masih berada di dalam penderitaan karena pandemi ini. Pulihkan kehidupan kami, berkatilah di dalam kami mewujudkan pemulihan kehidupan kami. Biarlah di dalam usaha-usaha kami boleh membuahkan buah yang baik untuk mewujudkan pemulihan kehidupan karena pandemi ini. Berkatilah para ilmuwan, para peneliti di dalam bekerja menemukan obat dan vaksin, sehingga boleh menjadi sarana bagi Tuhan untuk memulihkan kehidupan kami. Berkatilah para pemerintah di mana berada, sehingga dapat mengambil kebijakan yang baik, dilaksanakan dengan baik, dan menjadi kebaikan bagi umat manusia. Mohon berkat-Mu bagi orang-orang yang bekerja menangani pandemi ini, para relawan, tenaga medis, perawat, dokter,
aparat pemerintah, aparat keamanan, siapapun saja. Bapa berkati sehingga dapat bekerja dengan baik, dijauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan, demikian juga keluarganya Bapa berkati, Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Mohon berkat-Mu bagi orang-orang yang terpapar penyakit ini. Bapa pulihkan, Bapa sembuhkan. Mohon berkat-Mu bagi keluarganya. Kiranya juga Bapa berkati, Bapa jauhkan dari segala penularan sakit penyakit. Saya berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka karena ditinggalkan oleh anggota keluarganya. Bapa berikan penghiburan. Bapa, kami berdoa untuk keluarga Ibu Sumardi. Kiranya Bapa berikan penghiburan karena ditinggalkan oleh anggota keluarganya yang telah Engkau panggil kembali ke pangkuan-Mu. Kami berdoa untuk setiap orang yang terdampak pandemi ini. Bapa berkati, Bapa pulihkan. Bapa Surgawi, di tengah-tengah kesulitan karena pandemi ini, ada saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan yang lebih sulit karena harus mengalami bencana alam, konflik, kecelakaan, sakit penyakit, atau apapun saja yang terjadi di negeri ini maupun di belahan manapun. Kira Bapa berkati, Bapa pulihkan melalui setiap orang yang mengulurkan tangannya. Tuhan akan menyatakan berkat-Nya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Bululor ini Bapa. Bagaimanapun juga kami adalah bagian dari orang yang terdampak pandemi ini. Karena itu berkatilah kami, pulihkanlah kehidupan kami, dan karena berkat-Mu ini kami boleh menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami berdoa untuk Ibu Kusairo Sumarno, memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya juga Bapa berikan kesehatan, Bapa berikan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Sepanjang ibadah pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada waktu bagi kita untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan karena berkat-berkat yang begitu besar yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan sebagai dasar di dalam kita mengaturkan persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari Mazmur 96 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 96 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, yang demikian firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan, gemetarlah di hadapan-Nya, hai segenap bumi. Mari kita aturkan persembahan kita dengan kita iringi memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450. Kita pujikan bait pertama dan kedua.
Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita aturkan persembahan ini di depan Tuhan dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami. Sebagai ungkapan syukur kami mengaturkan persembahan kami, persembahan yang kami ambilkan dari berkat-Mu yang begitu besar ini, kiranya Bapa terima, Bapa kuduskan, sehingga menjadi kemuliaan bagi Tuhan, berguna bagi jemaat dan bagi siapa saja yang membutuhkan. Majelis jemaat-Mu di dalam mengelola persembahan ini, Bapa berkati, Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Dan berkatilah kami semua sehingga kami dapat mempersembahkan persembahan-persembahan kami yang lain sebagaimana yang diatur oleh jemaat-Mu di sini menjadi persembahan sukarela kami. Demikian juga persembahan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapak urapi kami sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami simpan di dalam hati kami jadikan pelita bagi langkah hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapak urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulutnya adalah benar-benar firman Tuhan yang jadi. Terima kasih Bapa. Seru doa kami ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan suci hari ini diambilkan dari kitab Injil Markus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Mazmur 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 yang demikian firman-Nya. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat besar takjub ketika mendengarkan Dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka, dan Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil kedua belas murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka.
Lalu pergilah mereka memberitakan Injil bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengolesi banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup setiap orang tentu memiliki sisi lemah dan sisi yang kuat. Kedua hal ini harus diakui keberadaannya. Tidak ada satu sisi yang diunggulkan, sedangkan sisi yang lain ditutup-tutupi. Jika seseorang menonjolkan sisi kuatnya dan menutupi sisi kelemahannya, maka ia akan menjadi orang yang angkuh. Tapi sebaliknya, jika orang hanya menunjukkan sisi lemahnya dan tidak mengakui sisi kuatnya, maka ia akan menjadi pribadi yang rendah diri, mudah mengeluh, mudah kecil hati. Jadi saudara, mengakui akan kelemahan dan kekuatan yang dimiliki akan dapat menolong seseorang dalam proses pendewasaan diri. Dan sebagai orang yang percaya, ada penghayatan bahwa baik dalam kekuatan maupun dalam kelemahan, itu Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Saudara, pengakuan orang lain atas diri kita tentu saja mendatangkan kebahagiaan dan kebanggaan yang tersendiri. Namun bagaimana jika karya kita atau keberadaan kita itu tidak diakui oleh orang lain? Biasanya itu akan membuat rasa yang tidak nyaman. Inilah yang dirasakan oleh Rasul Paulus, seperti yang tertuang di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus mempertanyakan jabatan kerasulan yang disandang oleh Paulus. Selain itu, karya pelayanan Paulus pun dibanding-bandingkan dengan karya pelayanan rasul-rasul yang lain. Kepada jemaat di Korintus dalam suratnya, Rasul Paulus memang ada kesan untuk menunjukkan pembelaan dirinya. Namun saudara, sesungguhnya ia ingin mengendalikan diri supaya tidak terjatuh kepada kesombongan dengan menyebutkan prestasi-prestasi di dalam pelayanannya. Bukankah tidak perlu disebut-sebutkan prestasi-prestasi di dalam pelayanan? Bahkan ia pun mengakui kelemahan di dalam dirinya yang disebutkan sebagai suatu duri dalam daging. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan sebagai semacam penyakit pada tubuhku. Nah, titik lemah inilah di dalam diri Paulus itu yang dijadikan oleh Rasul Paulus sebagai pengingat agar ia tidak meninggikan dirinya. Justru Rasul Paulus bermegah di dalam kelemahannya itu. Sebab dalam kondisi seperti itulah ia dapat merasakan kuasa Kristus yang melindungi dirinya. Dan Rasul Paulus tetap memiliki tekad untuk melayani Kristus walaupun ada kelemahan dan keterbatasan di dalam hidupnya. Ia meyakini jika Kristus telah memilih serta mengutusnya, maka Kristus jugalah yang akan melengkapi dan menaunginya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keterbatasan akan kemampuan diri sebenarnya bukanlah penghalang bagi orang percaya untuk menanggapi tugas perutusan dari Tuhan. Hal ini dapat kita jumpai melalui kisah Tuhan Yesus yang mengutus para muridnya untuk mewartakan bahwa pertobatan itu harus dilakukan oleh semua orang. Saudara,
sebelum Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya, ia sendiri mengalami penolakan di tempat asalnya, yaitu Nazaret. Nah, penolakan ini bukan karena pengajaran Tuhan Yesus keliru, tetapi karena orang-orang Nazaret itu terusik dengan latar belakang Tuhan Yesus, dengan siapa keluarga Tuhan Yesus. Identitas dan latar belakang menjadikan alasan bagi orang-orang Nazaret untuk menolak Tuhan Yesus. Saudara, sepertinya masalah identitas dan latar belakang inilah yang menjadi dasar bagi Tuhan Yesus untuk mengutus ke-12 muridnya. Mengingat latar belakang para murid yang berasal dari kalangan biasa, bukan dari golongan agamawan yang paham persis mengenai Taurat. Secara tidak langsung Tuhan Yesus hendak mengingatkan kepada cara berpikir manusia yang menyebutkan bahwa identitas serta latar belakang memiliki pengaruh terhadap penerimaan dan kemampuan seseorang untuk mengerjakan suatu tugas perutusan dari Tuhan. Nyatanya, para murid yang tidak memiliki kemampuan dalam menyembuhkan orang sakit, yang tidak memiliki kemampuan dalam mengusir roh-roh jahat, tetap dipakai dan diutus oleh Tuhan Yesus. Para murid diberi kuasa dan diutus berdua-dua dengan tujuan agar mereka saling melengkapi dan saling menopang. Dan di dalam perutusan itu, Tuhan Yesus memberikan pesan agar para murid tidak membawa bekal apapun kecuali tongkat dan alas kaki. Pesan ini memberi kesan yang kuat bahwa dalam keterbatasan dan kekurangan sekalipun, itu bukanlah penghambat untuk mengerjakan misi pewartaan kerajaan Allah. Saudara, perintah Tuhan Yesus ini menjadi peringatan bagi umat Kristen yang berorientasi pada kemampuan diri ataupun kemampuan finansial di dalam merespon panggilan Tuhan. Persoalannya bukan terletak pada apa yang ada dan apa yang kita miliki, melainkan terletak kepada keterbukaan hati untuk menyambut panggilan Tuhan serta kesetiaan di dalam melakukan tugas perutusan dari Tuhan. Jika Tuhan sendiri yang memanggil dan mengutus, maka Tuhan jugalah yang akan melindungi serta memelihara kehidupan umat yang diutusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulai sabda Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa dengan menyadari setiap kelemahan di dalam hidup, maka itu akan menolong kita agar tidak terjatuh ke dalam keangkuhan diri. Selain itu, kita pun membuka diri akan pertolongan dari pihak lain, terutama kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan akan memberi daya untuk mengelola setiap kelemahan yang ada, serta memberikan semangat di dalam menghadapi setiap penderitaan. Oleh karena itu, teruslah menghayati setiap karya, setiap kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, sampai akhirnya kita bersorak seperti pemazmur. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selama-lamanya. Dialah yang memimpin kita. Mazmur 48 ayat yang ke-14. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sening bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat yang boleh Engkau nyatakan kepada kami melalui ibadah kami pada saat ini. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami di dalam kelemahan-kelemahan kami di dalam situasi yang sulit ini. Berkatilah, mampukanlah kami menjalani kehidupan kami, bahkan mampukan kami untuk
menjalani dan menyambut tugas perutusan dari Tuhan ini. Kalau sebentar Bapak, kami akan menutup ibadah ini. Kami serahkan segenap sisa hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Rumah ibadah, Bapak berkati, Bapak jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapak. Saudara kami yang menjaga rumah ibadah ini, Bapak berkati, berikan kecukupan, Bapak jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapak. Melalui kami semua, Tuhan akan menyatakan berkat-Nya. Terima kasih Bapak. Seluruh doa kami ini kami jadikan dengan nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Saudara-saudara diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 332, bait pertama dan kedua. Mari kita letakkan tangan kanan kita di dada kiri kita, pada jantung hati kita, dan bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita berbaru iman kita dengan pengakuan yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Sang Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.